ucapannya jujur, perbuatannya petunjuk, hidayah. Artinya apa? Gerak-gerik mereka itu, kan tadi kita bilang, meneladani Rasulullah, sehingga orang ketika melihat gerak-geriknya bisa ngambil pelajaran. Dulu saya dengar dari Habib Hussein bin Ali bin Hussein Al-Attas rahimahullah. Beliau cerita tentang abahnya, Habib Ali bin Hussein Al-Attas, sahib Taj Al-Aras. Habib Ali bin Hussein ini ulama besar, ulama dengan arti kata yang sesungguhnya, luas ilmunya. Mau ditanya apa aja, ilmu beliau begitu luas. Tetapi ada yang luar biasa di sini dari Habib Ali bin Hussein. Saya dengar sendiri dari anaknya Habib Hussein bin Ali. Itu ada beberapa orang nanya kepada beliau. Itu waktu yang dipermasalahkan itu ya oleh banyak fuqaha di masa itu menggunakan parfum yang ada alkoholnya itu. Kan parfum pakai alkohol. Ya. Apa hukumnya? Dari segi fikih ulama punya pendapat beragam. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ya, tidak membolehkan. Ada yang menjelaskan kalau kadarnya sekian, ya, lebih dari sekian, kurang dari sekian. Itu fuqaha punya ucapan seperti enggak murni mutlak. Enggak mutlak haram, enggak mutlak halal. Artinya ada pembahasan panjang lebar tentang itu. Tapi yang saya bicarakan bukan hukum seperti itu. Yang ingin saya ambil di sini, bagaimana Habib Ali bin Hussein? Itu orang nanya sama Habib Ali bin Hussein, masa itu ya, apa bahasanya ya? Kalau zaman itu namanya itu minyak kelonyo. Ada apa namanya? Ya itulah, kadar alkoholnya banyak, tinggi, besar. Ya. Pewangi parfum. Ya. Masih ada sampai sekarang dijual. Kalau orang-orang tua tahu tuh. Dulu banyak orang pakai itu dan jadi permasalahan ulama apa hukumnya. Tapi seperti saya bilang dari segi fikih hukum para ulama beragam pendapat, nggak ada masalah di sini. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, ada yang menjelaskan. Nah, Habib Ali bin Hussein ditanya, ya Habib apa hukumnya pakai minyak kelonyo itu? Dia bisa aja menjawab hukum fikihnya, dalilnya ini, di kitab ini begini, ulama bilang, bisa dia jawab begitu. Tapi dia nggak jawab seperti itu. Ketika ditanya dia bilang, dulu saya hadir majelis, ya, di luar Batang. Itu waktu banyak orang. Kita hadir sama Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, gurunya Habib Ali bin Hussein, Allamah Kabir. Ya, pulang dari majelis, keluar dari masjid itu kan panas, keringetan. Ya, Habib Alawi keluarin dari kantongnya sapu tangan, terus ada botol minyak kelonyo, dia tuang di sapu tangannya itu minyak kelonyo, terus dia buka imamahnya, dia usap kepalanya itu dengan minyak kelonyo. Wajah kepalanya jadi segar, emang panas sampai minyaknya tuh panas di kulit, tapi menyegarkan. Ya, habis itu dia pakai lagi sorbannya. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Anda lihat Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad pakai itu. Khalas, itu jawabannya. Dia bisa aja bawa jawaban fuqaha bilang begini dalilnya ini. Enggak, dia cuma kasih jawaban itu. Dulu Habib Alawi bin Muhammad pakai itu. Selesai. Maksudnya apa? Supaya orang tahu gerak-gerik mereka hujjah. Gerak-geriknya para aslafun as-salihin hujjah. Mereka enggak bakal melakukan semacam itu melainkan ada dalilnya. Ya, mereka orang-orang yang taqwa, tahu hukum, bagaimana tahu bermuamalah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Makanya Abdullah Haddad bilang wa af'aluhum huda, perbuatan mereka petunjuk. Nah, makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ketika menyebutkan tentang ahlu tarim, beliau katakan orang-orang di tarim itu atau ada kebiasaan adat istiadat ya yang ada di kota Tarim itu yang dari sejak dulu diatur oleh para leluhur kita,
sekalipun bentuknya itu adat istiadat, kebiasaan aja. Tetapi kalau engkau jeli, engkau akan dapati semua adat kebiasaan yang diatur oleh aslafun as-salihin di kota Tarim itu ada dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bilang begitu. Nah, dan subhanallah kita dapetin demikian. Itu hinna, tahu hinna? Hinna apa ya bahasa Indonesia? Pacar. Yang biasa dipakai oleh orang perempuan itu. Ya, untuk apa? Kulit jadi kuning, ya, pakai bakalinnya. Nah, itu fuqaha punya pendapat yang beragam juga. Khususnya ketika hinna itu dipakai oleh orang laki, apa hukumnya? Gitu. Ada beberapa yang membolehkan, ada yang enggak. Mereka punya pendapat beragam. Kita baca dalam kitab fikih demikian. Cuman kita dapetin itu ketika acara pernikahan di kota Tarim itu, ya, ada di prosesi acaranya itu pemakaian hinna bakal laki-laki. Oh gimana? Dipakein tuh di telapak kaki mereka, di telapak kaki. Di telapak kakinya pengantin laki itu dipakein hinna sehingga kelihatan tuh kakinya itu merah, merah hinna. Saat pertama kali atau sering itu waktu kita ngelihat, ini kan fuqaha banyak di antara mereka yang tidak membolehkannya laki-laki pakai hinna. Tapi kok dipakai di Tarim? Kita itu dulu pertanyaan. Ya. Dan ini udah kebiasaan mereka turun temurun. Dan kita nggak dapetin ini di tempat-tempat lain, cuman di Tarim aja. Atau di Hadramut, atau di Sada Bani Alawi, atau Muhibbinnya. Tapi tempat lain, negeri-negeri lain, pengantin laki-laki kakinya dikasih hinna, kita nggak dapetin. Ini dari mana? Mungkin adat istiadat mereka, kebiasaan mereka. Tapi ternyata ketika kita baca kitab Sahih Bukhari, kita dapetin tuh. Bagaimana? Saya lagi baca kitab Sahih Bukhari sama Habib Jinan, ya, syuf Habib, ini lihat. Ini kebiasaan di Tarim nih, yang dulu kita permasalahkan, ada di sini. Bagaimana? Nabi fi hadis Jabir. Ada fi Sahih Bukhari, Nabi pulang sama rombongan itu dari pertempuran, dari peperangan, ya. Pulang. Nah, itu kan rombongan. Ada yang naik onta. Ya. Jabir kebetulan ontanya itu udah lemah. Ya. Jadi ontanya lambat, paling belakang. Nabi di perjalanan itu kadang jalan di depan, kadang di tengah, kadang di belakang. Perjalanan pulang santai. Kali ini Nabi paling belakang, sambil ngelihat keadaan siapa yang tertinggal. Ketika di perjalanan, Nabi ngelihat Jabir paling belakang. Disamperin sama Nabi. Jalan deh tuh berdua, sambil ngobrol di atas ontanya. Di antara perbincangannya, Nabi ngelihat nih ontanya Jabir nih udah lemah. Nabi bilang, ya Jabir, ente mau jual gak nih onta? Ane mau beli. Nabi bilang, ini di perjalanan ngobrol. Jabir bilang, ya Rasulullah, gak usah beli, anak kasih bakal engkau. Enggak, anak mau beli. Kasih aneh harganya. Jabir bilang, harganya sekian. Nabi nawar, kasih murah dikit, turunin. Harganya sekian Rasulullah. Akhirnya tawar menawar, sampai sepakat harga. Kalau gitu anak beli, ya. Ini ini onta, bayarnya nanti di Madinah, dan ente boleh pakai sampai ke Madinah, kata Nabi. Terus Nabi bilang, Nabi ngelihat kakinya Jabir ada merah hinna, merah pacar di kakinya. Nabi bilang sama Jabir, ya Jabir, itu Sahih Bukhari ada kalimat itu tuh. Nabi ngelihat kakinya Jabir merah dengan hinna. Terus Nabi bilang, ya Jabir, hal tazawwajat? Kelihatannya engkau baru pengantin baru. Nah, jadi Nabi bilang, Jabir pengantin baru, tahu dari mana? Kakinya yang merah tuh, kena pacar. Ya. Jabir bilang, iya ya Rasulullah, baru pengantin baru. Terus Nabi nanya, Thayyib Abu Bikir, perawan atau janda yang kau kawinin? Itu di obrolannya. Jabir bilang, anak kawin sama janda ya Rasulullah. Oh, janda? Nabi bilang, kenapa enggak perawan? Kenapa enggak perawan? Tula'ibaha wa tula'ibak. Engkau
ibarat itu bahasanya Nabi yang indah, engkau bermain dengannya dan dia bermain denganmu, atau artinya romantis dengannya dan dia romantis. Kalau kalau kan kalau pikir masih muda ya seperti itu. Nabi bilang kepada Jabir begitu. Jabir bilang, enggak ya Rasulullah, abah ane meninggal, wafat di medan perang, dia ninggalin adik-adik ane perempuan masih kecil-kecil. Kalau ane kawin sama perawan yang masih muda juga, ane nambahin beban satu lagi nih. Gitu. Tapi ketika ane kawin sama yang udah janda, yang udah tahu cara ngurus anak ya, gitu, dia bisa bantu ane ngurusin adik-adik ane nih yang masih kecil-kecil. Nabi bilang bagus pilihannya ente. Gitu. Tapi syahid di sini, Nabi ngelihat merah kakinya Jabir, ya, dan mengatakan pengantin baru. Artinya dulu para sahabat pun seperti itu kebiasaan mereka. Dan ternyata di kota Tarim itu masih menjaga kebiasaan itu turun-temurun sampai 15 abad tuh sampai sekarang. Makanya Ahmad bin Hasan Al-Attas bilang, adat kebiasaan yang diatur oleh as-salafun as-salihin di Tarim itu ada dalilnya dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Tahu, yang nggak tahu juga nggak tahu. Yang jelas ada dalilnya. Gitu. Wah, kata. Makanya kembali lagi ke ucapan Abdul Haddad, af'aluhum hujjah. Gerak-gerik mereka itu hidayah. Wah, kata. Insyaallah nanti kita bahas panjang lebar tentang bagaimana mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin bil qabul tamam kulli sul wa ila hadratir Rasul al-Fatihah.